Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuruddin yawaddin wassalatu wassalam rasulillahi ajmain. Selamat malam teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kelompok dengan judul Otoritas Moneter dan Kebijakan Moneter. Sebelum kami memulai presentasi, kami memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Ikhwanuddin, yang kedua Riza, yang ketiga Ayu Sinta, yang keempat Tiffany. Next. Pengertian otoritas moneter dan kebijakan moneter. Otoritas moneter adalah suatu entitas yang memiliki wewenang untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar pada suatu negara dan memiliki hak untuk menetapkan suku bunga dan parameter lainnya yang menentukan biaya dan persediaan uang. Sedangkan kebijakan moneter sendiri adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. B. Otoritas moneter di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, mempunyai tujuan agar otoritas moneter dan menetapkan serta melaksanakan kebijakan moneter yang efektif, efisien melalui sistem keuangan yang sehat, transparan, terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan, serta didukung oleh sistem pembayaran yang lancar, cepat, tepat, dan aman, dan juga pengaturan dan pengawasan bank yang memenuhi prinsip kehati-hatian. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Riza. Slide selanjutnya saya akan jelaskan wewenang Bank Indonesia. Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Wewenang Bank Indonesia dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang pertama, menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Yang kedua, melakukan pengendalian moneter. Yang ketiga, memberikan kredit. Yang keempat, melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan. Yang kelima, mengelola cadangan devisa. Yang keenam, menyelenggarakan survei secara berkala atau sewaktu-waktu yang dapat bersifat makro atau mikro untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Next, selanjutnya, tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Wewenang Bank Indonesia dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang pertama, melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan. Yang kedua, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya. Yang ketiga, menetapkan penggunaan alat pembayaran. Yang keempat, mengatur sistem clearing antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing. Selanjutnya, menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank dalam mata uang rupiah atau valuta asing. Kemudian menetapkan macam harga ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan, dan tanggal mulai berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Yang terakhir, sebagai satu-satunya lembaga yang mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut atau menarik dan memusnahkan uang yang dimaksud dari peredaran atas sistem pembayaran. Next. Tugas mengatur dan mengawasi bank. Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi Bank Indonesia, yang pertama, menetapkan peraturan perbankan termasuk ketentuan-ketentuan perbankan yang membuat prinsip-prinsip kehati-hatian. Yang kedua, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank. Yang ketiga, melaksanakan pengawasan bank secara langsung dan tidak langsung. Yang keempat, mengatur dan mengembangkan sistem informasi antar bank. Sistem informasi dapat dilakukan sendiri oleh Bank Indonesia atau oleh pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia. Dan yang terakhir, mengenakan sanksi-sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya, dengan saya Ayu Sinta
akan melanjutkan presentasi pada slide ke-7. 4. Hubungan dengan pemerintah dan internasional dalam kaitannya dengan pemerintah. Bank Indonesia mempunyai tanggung jawab dan kegiatan sebagai berikut. A. Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas pemerintah dengan memberikan bunga atas saldo kas pemerintah sesuai peraturan perundangan. B. Bank Indonesia untuk dan atas nama pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri, menata usahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. C. Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau masalah lain yang termasuk kewenangan Bank Indonesia. D. Bank Indonesia wajib memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai RAPBN serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Selanjutnya, E. Dalam hal pemerintah akan menerbitkan surat-surat utang negara, pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia. F. Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. 5. Akuntabilitas dan anggaran. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas, anggaran, dan transparansi dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menetapkan hal-hal sebagai berikut. A. Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan tahunan secara tertulis kepada DPR dan pemerintah pada setiap awal tahun anggaran. B. Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan triwulanan secara tertulis tentang pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada DPR dan pemerintah. C. Laporan tahunan dan triwulanan tersebut dievaluasi DPR dan digunakan sebagai bahan penilaian tahunan terhadap kinerja Dewan Gubernur dan Bank Indonesia. D. Laporan tahunan dan triwulanan tersebut juga disampaikan kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa dengan mencantumkan ringkasannya dalam berita negara. Selanjutnya, E. Apabila DPR memerlukan penjelasan, Bank Indonesia wajib menyampaikan penjelasan secara lisan dan atau tertulis. F. Setiap awal tahun anggaran, Bank Indonesia wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa. G. Untuk membantu DPR melaksanakan pengawasan bidang tertentu terhadap Bank Indonesia, dibentuk Badan Supervisi yang berkedudukan di Jakarta dalam upaya meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas Bank Indonesia. H. Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan khusus terhadap Bank Indonesia atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat apabila diperlukan. I. Tahun anggaran Bank Indonesia adalah tahun kalender. C. Selambat-lambatnya 30 hari sebelum dimulai tahun anggaran, Dewan Gubernur menetapkan anggaran tahunan Bank Indonesia. Next, saya Divani akan melanjutkan presentasi dari slide nomor 10. Dewan Gubernur. Pengertian dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan Gubernur dipimpin oleh Gubernur dengan Deputi Gubernur Senior sebagai wakil. Persyaratan Dewan Gubernur. A. Warga negara Indonesia. B. Memiliki integritas, akhlak, dan moral yang tinggi. C. Memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum. D. Antara sesama anggota Dewan Gubernur dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga dan besan. E. Anggota Dewan Gubernur baik sendiri maupun bersama-sama dilarang mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung pada perusahaan manapun juga. Lalu, merangkap jabatan pada lembaga lain, kecuali karena kedudukannya wajib memangku jabatan tersebut. Next, E. Wewenang dan tugas Dewan Gubernur. A. Dewan Gubernur mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank Indonesia
yang pelaksanaannya ditetapkan dengan peraturan Dewan Gubernur. B. Dewan Gubernur menetapkan peraturan kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, pensiun, dan tunjangan hari tua, serta penghasilan lainnya bagi pegawai Bank Indonesia yang pelaksanaannya ditetapkan dengan peraturan Dewan Gubernur. C. Gubernur, Deputi Dewan Gubernur, Deputi Gubernur, dan atau pejabat Bank Indonesia tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau kewajiban yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini sepanjang dilakukan dengan itikat baik. D. Gaji, penghasilan lainnya, dan fasilitas bagi gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur ditetapkan oleh Dewan Gubernur. E. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Kesimpulan. Next, kesimpulan. 1. Bank Indonesia mempunyai otoritas penuh dalam pengendalian moneter di negara Indonesia. 2. Dalam pelaksanaannya, pengendalian moneter Bank Indonesia dipimpin dan diawasi langsung oleh lembaga negara yaitu Dewan Gubernur beserta deputinya. Oke, slide demi slide telah kami jelaskan kepada teman-teman semua dan kami juga berterima kasih telah menjelajahi labirin kebijakan moneter bersama kami hari ini. Seperti petualangan dalam dunia keuangan, kebijakan ini menjadi peta yang membimbing kita melalui zaman ekonomi yang berliku. Mari kita bersama-sama mengambil inspirasi dari setiap fluktuasi dan melihat setiap perubahan sebagai peluang. Baik, akhir kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.